Dan kalaupun cerita yang kebakaran itu kemarin kita ke sana, kita juga pernah dititipin uang pas waktu di Lumajang. Habis itu besar sekali uangnya, kita balik lagi tanpa ngasih semuanya ke sana karena saya ke sana tiba-tiba kan tadi buat makanan ya. Ih, makanan udah semuanya udah banyak kata dia. Terus apa yang perlu? Pembangunan kata dia. Balik lagi ke Jakarta. Saya telepon, uangnya masih penuh ya. Saya bilang ya, saya nggak gunain sedikit pun karena yang di sana udah kelebihan makanan. Kita jangan seperti kayak mau di depan kamera untuk kita ngasih. Karena gini loh, susah loh jadi gue gitu loh. Ketika kita benar-benar hidup sosial itu mau kemana nih arahnya? Mau ke sana? Apa mau ke dunia gitu loh? Dan dilema itu ada selalu. Ada selalu. Adalah nggak selalu harus ngasih di depan kamera gitu loh. Dan akhirnya ketika dia ditelepon masih ini ya, akhirnya malah kasih lagi tambah banyak duit sama dia. Loh, saya bilang, iya Im, buat yang lainnya aja ya. Loh, tapi kita percaya kok sama Mbak Im. Nah itu contoh yang di kebakaran sama. Ke sana, makanan udah banyak, tapi rumah semuanya hangus. Cuma satu ada yang si rumah apa, warteg itu ya, yang Jumat Berkah itu ya. Dan ceritanya itu Jumat Berkah itu juga pas coret-coret kita kan pas ke sana juga langsung mereka warga nggak tahu ya, Indonesia itu makanya terkadang maaf banget kok ada rasa iri dan dengki itu begitu besar ya. Jadi saya baru ke sana, mereka sudah membicarakan hal ke sana itu tuh bukan Jumat Berkah tuh kata dia hanya kasih es teh manis pas waktu hari Jumat. Oh, kita nggak nanya ya. Oh iya, mungkin itu sebagian juga kecil, mungkin sedekah juga kali ya. Nah pas mau pulang nggak sengaja lewat situ dan ketemu yang punya warteg, diajak masuk sama dia. Pas masuk ke atas dia bilang lah sama saya, Mas bantuin istri saya bisa nggak? Nah di situ saya bilang sama dia, Bu, saya bilang itu 106 rumah itu semuanya hangus, cuma ibu doang. Kalau saya bantuin ini di bawah bagaimana? Saya bilang. Terus? Saya nanti yang di ini sama orang dan ibu harus bersyukur, jangan ini harus mikirin mereka. Saya bilang udah ke bawah ngomonglah sama orang. Memang di situ kan kita nggak perlu ngomong ya ngasih berapa atau nggak gimana gitu ya, pulanglah. Nah setelah itu kan heboh makanya dicoret lah apa segala, adalah orang yang ini ya. Dan sebelum kejadian heboh itu tim kita sudah WhatsAppan sama lurahnya, kita mau bantuin pembangunannya, udah bilang. Dan uangnya nggak kecil, gede banget gitu loh. Makanya sedihnya, ngerti nggak sih maksud gue? Ya. Janganlah ini. Tapi kan berarti kamu sebenarnya sudah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sensitif gitu ya, di daerah bencana, orang lagi kesusahan gitu. Ada banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk. Ketika kamu masuk di situ, ada konten, pasti kan membutuhkan pertimbangan yang matang. Konten mana yang akan kamu tayangkan, kapan, bagaimana caranya gitu. Itu sempat berpikir sejauh itukah? Kenapa bagian itu yang kamu tayangkan? Kenapa nggak nunggu aja sampai kamu selesai membangun semuanya? Baru kamu tayangkan gitu sebuah proses. Kan kamu bilang itu adalah social eksperimen. Enggak, dari awal juga tidak memilih social eksperimen untuk ini ya, itu terjadi dengan sendirinya. Kalau orang bilang kalau ya kenapa sih milih social eksperimen, kita aja nggak tahu namanya social eksperimen. Tapi gimana kamu cara memilih? Itu kan istilah cuman sebagian kecil. Kalau kamu bilang ada bagian besar yang kamu kerjakan, tapi justru bagian kecil itu kan yang dilihat orang dan dikomenin gitu. Kenapa kamu memilih itu dan harus segera gitu tayang? Apakah karena memang riding the waves itu lagi rame makanya tayang? Oh, gini loh. Kita awalnya tahu pasti dari media ya. Sekarang gampang banget kasih lihat-lihat, tiba-tiba deket rumah kita dan kita nggak ada rencana ke sana. Kita mampir, kita lihat. Saya selalu kalau dulu kesusahan saya, ya jadi cerita deh. Kesusahan saya untuk ketika mau berbagi, kita bicara diam-diam lah ya. Riset itu paling sulit. Dan sekarang ada satu aplikasi yang dia sudah riset sama ujung. Ya kita semua tahu lah itu kita bisa ya. Saya itu mudah sekali untuk kita bisa diam-diam di sana ya. Tapi ketika waktu kemarin itu saya nggak sengaja lagi syuting, habis syuting kita memang mau lewatin situ sih bro. Oke. Kita lewat sana. Tanya semua tim saya, tidak ada rencana untuk yuk ini, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang semuanya sense aja ya. Yuk kita ke sana, yuk kita ini yuk. Ada yang menggerak. Kamu merasa tergerak ya, gitu. Akhirnya ke sana. Sesimpel itu sebenarnya, cuman persepsi orang itu kita kan nggak bisa bendung ya. Oke.